Thorium itu, ini saya masih asing dengan saya ini. Semacam nuklir kayak gitu. Direkam aja kali Pak, lebih enak. Ya ini ada rekamnya. Oh ya. Kamu rekam ya? Iya ini keren. Ya. Ya gimana tuh? Oke. Tentang thorium ya. Ya. Pertama, Sepintas saja. sepintas ya. Thorium itu adalah mineral ikutan yang ada pada monasit. Monasit itu adalah limbah daripada proses smelter daripada timah. Jadi ketika timah itu diproses, yang keluar itu adalah monasit, zirkon sama ilmenit. Nah, di monasit ini terdapat dua komoditas yang luar biasa berharga. Satu adalah logam tanah jarang yang tadi disampaikan Pak Sugeng. Logam tanah jarang itu adalah metal, elemen metal terdiri dari sekitar 13 elemen. Pak, begini, soal itu nanti sampean WA aja. Oh gitu. Supaya tidak salah kita. Oh iya. Oke. Jadi intinya dia ada di monasit. Di monasit itu terdapat ada dua komoditas yang besar, yaitu logam tanah jarang yang berguna untuk elektronik, yang harganya mungkin lebih mahal daripada emas. Lebih mahal daripada emas, beberapa elemen ya. Dan yang satu lagi, ketika limbahnya itu adalah thorium. Jadi ketika kita nanti suatu saat menambang atau memproses logam tanah jarang, sekarang semua logam tanah jarang 90% dari Cina. Nah, Indonesia itu dugaan saya untuk logam tanah jarang itu bisa menjadi Saudi Arabia daripada logam tanah jarang. Sebagaimana Saudi Arabia untuk minyak, ya saking banyaknya. Nah, ketika logam tanah jarang ini kita produksi nanti menjadi metal untuk elektronik dan lain-lain, itu sisanya adalah thorium. Thorium itu bisa menjadi sumber energi yang menurut dugaan saya kita punya cukup untuk lebih dari 1000 tahun. Nah, thorium itu kalau dimasukin di dalam suatu reaktor nuklir, ya dihasilkan suatu energi, cost-nya murah banget Pak. Kita lagi mengusulkan kepada pemerintah dan kepada PLN lagi diskusi ini dengan biaya harga IPP atau harga jual listriknya di angka sekitar 6 senan per kilowatt hour. Luar biasa murah, kita bicara 6 sen dolar. 6 sen dolar per kWh, sekitar 6 sen lah, antara 6 sampai 7. Belum putus lah ya. Nah, jadi luar biasa murah. Dan juga dari reaktor yang kita desain ini adalah reaktor yang tanpa tekanan sehingga kejadian seperti Fukushima atau Chernobyl dijamin tidak mungkin terjadi. Nah, mungkin orang lihat thorium kok baru tahu dengar. Nah, sebenarnya Bapak udah lama, Pak. Bahkan kita udah pernah sering, Bapak waktu kecil udah pernah pakai thorium. Bingung kan apa? Bapak juga pasti udah pernah pakai thorium. Bapak juga pasti pakai thorium. Apa Pak? Petromax. Pernah Petromax yang pakai? Pernah. Nah, Petromax itu kalau Bapak lihat ada kaus lampunya yang cahayanya putih, terang benderang. Itu adalah radiasi nuklir. Itu adalah radiasi alfa namanya. Tapi itu radiasi nuklir. Jadi cahaya putih itu terjadi karena thorium itu. Jadi si kaos lampu itu dioles dengan thorium oksida. Jadi bubuk thorium sehingga radiasi itu terang banget. Sehingga kalau kita ingat Petromax kan terang banget kayak cahaya lampu ya. Itulah thorium. Pak, tapi sejauh ini proyek terakhir apa? Proyeknya Bapak terakhir ini gimana? Karena kan terkendala soal kebijakan pemerintah. Oh iya, betul. Nuklir adalah pilihan terakhir. Nah, oke. Kebijakan ya. Pertanyaannya adalah sebenarnya tidak benar. Tidak benar ini. Narasi tentang nuklir pilihan. Apalagi tadi sudah Pak Ketua setuju. Pak Ketua itu karena udah tahu tidak ada regulasi yang melarang pembangunan PLTN. Nih, tolong dikutip, tidak ada regulasi yang melarang pembangunan PLTN. Nah, PLTN itu diamanatkan, ini jarang yang dikutip media, oleh undang-undang Pak. Undang-Undang 17 2007 yaitu RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Di RPJPN atau Undang-Undang 17 ini diamanatkan pada tahun 2024 Indonesia sudah memanfaatkan energi nuklir sebagai listrik. 2004 ya? Iya, 2024. Di undang-undang loh. Nah, lalu di dalam undang-undang energi dan banyak undang-undang lain, undang-undang nuklir dan lain-lain. Tapi yang memiliki timeline exactly itu adalah undang-undang 17. Ya. Lalu di dalam undang-undang energi dikatakan semua jenis energi itu adalah setara.
semua jenis energi. Nah, kalau kata-kata setara maka artinya nggak mungkin opsi terakhir dong. Opsi terakhir itu bukan setara kan? Nah, jadi sebenarnya kata-kata opsi terakhir itu melanggar undang-undang itu sendiri. Ini yang sebenarnya suatu cerita yang panjang kenapa bisa ada kata-kata opsi terakhir. Tetapi namun demikian, walau dikatakan opsi terakhir, kalau kita baca penjelasannya, nah disinilah confusionnya di media maupun oleh pemerintah sendiri, nggak tahu karena by design atau memang nggak paham bahwa narasi yang disebarkan opsi terakhir itu seolah-olah maknanya setelah seluruh jenis energi habis, betul kan? Betul. Padahal Betul tidak kan? ya. Padahal nggak begitu. Penjelasan sendiri nih di PP 79, di penjelasan di terakhir ya. Apa makna opsi terakhir? Opsi terakhir adalah maknanya bila mana telah dilakukan kajian yang komprehensif ini itu segala macam ya, keselamatan dadadat ya, dan ada ya, dan adanya kebutuhan mendesak. Ya, jadi tentang isunya ada nggak kebutuhan mendesak. Nah, bila mana ada kebutuhan mendesak, maka di penjelasan dikatakan PLTN dapat dimanfaatkan. Artinya itu dilarang? Enggak. Pertanyaan kedua adalah, ada nggak kebutuhan mendesak? Ada nggak? Pertanyaannya ada. Di Kepmen RUPTL sendiri, di Kepmen berapa RUPTL itu? 39K. Kepmen 39K RUPTL 2019 sampai 28 itu kan Kepmen ya. Menteri SDM sudah mengatakan ya tentang PLTN. Dilihatnya di pasal tentang nuklir ya, bahwasanya untuk melakukan melakukan langkah nyata dalam persiapan pembangunan PLTN ya, mengingat sudah menipisnya sumber energi dan lamanya waktu pembangunan PLTN. Pertanyaannya, dari kata-kata itu ada nggak terdesakan? Ada. Artinya apa? Yaitu menipisnya sumber energi. Ya. Jadi keterdesakannya sudah terpenuhi di dalam Kepmen itu. Bahwasanya menurut saya terdesakan itu bukan hanya menipisnya sumber energi, tetapi beberapa hal. Contoh Pak Sugeng, semua Pak Faisal mengatakan gimana BPP kita naik terus. Sementara daya beli nggak naik terus kan, ya kan? Jadi artinya kalau BBP naik akan mendorong tarif listrik naik, maka akan mendorong inflasi. Kalau inflasi naik, maka daya beli turun. Jadi keterdesakan yang terpenting adalah menurunkan BBP. Ini yang tersulit. Ya. Sekarang bagaimana kira-kira proyek terakhir, proyek sampai sekarang ini sejauh mana dikerjakan? Rencana ke depan bagaimana? Ya. Terus kira-kira ini bisa digunakan mulai tahun berapa? Berapa? Good Ya. pertanyaannya. Jadi pertama tahun lalu kami bersama Balitbang SDM sudah melakukan kajian ya selama hampir setahun ya. Di salah satu kesimpulan daripada P3Tech singkatan 2019 ya? 19. Ya. Pusat Penelitian Teknologi. Dilihatlah di Google. Ya. P3Tech Balitbang SDM. Pokoknya Tech Balitbang SDM. Ya, itu jadi kayak pusat pengkajian EBT dan kelistrikan lah. Yeah. Panjang banget, saya juga nggak hafal. Yeah. Nah, kita udah melakukan kajian selama hampir 10 bulan, hampir setahun. Nah, kesimpulannya bahwasanya Balitbang SDM merekomendasi bahwasanya ini menurut mereka memenuhi kriteria pemerintah. Kriterianya apa? Yaitu murah, tingkat keselamatan tinggi, ya, yaitu tingkat keselamatan tinggi artinya nggak mungkin Fukushima, kecelakaan itu nggak mungkin. Yang ketiga adalah mudah dioperasikan, ya. Keempat adalah melalui skema IPP Tingkat keselamatan tinggi ya. Jadi Fukushima dan Chernobyl dijamin nggak mungkin Terus terjadi. yang ketiga? Yang ketiga IPP, skemanya IPP. Ya. Nah, jadi dengan 3 itu ya Balitbang SDM merasa ini adalah memenuhi kriteria pemerintah. Oleh sebab itu mereka merekomendasikan kepada pemerintah, kepada Menteri SDM untuk dapat mempertimbangkan untuk masuk. Nah, ini dia, masuk bauran energi 2627. Nah, Masuk dalam bauran energi 2627. Nah, lalu itu tahun lalu ya. Kami juga tahun lalu sudah memulai
bekerja sama dengan PT PAL untuk mengkaji kemungkinan dapat dibangunnya reaktor ini. Dan kesimpulannya selama setahun kemarin adalah dapat dibangun. Kita juga udah koordinasi, kita udah melakukan investigasi dan bukan investigasi review dari kemampuan PT PAL. PT PAL mampu dan mereka sudah memberikan estimasi budgetary dan ternyata estimasinya masuk dalam estimate. Berapa Pak investasinya sampai itu? Kita total investasi kita 17 triliun. Nah, tapi ke PT PAL nggak segitu. Total investasi ya. Jadi PT PAL itu mungkin dia hanya ngerjain reaktornya aja. Ya, reaktornya aja. Nah, jadi untuk suatu operasi Pak ya? Mengoperasikan suatu energi itu ya? Butuh 17 triliun? Bukan, investasi capital investmentnya. Untuk pengembangannya, untuk sampai jadi dan lain-lain, sampai mengoperasikan itu kurang lebih 17 triliun. Ya itu ya bisa dikatakan. Ya. Dan tetapi nanti berikutnya itu jauh lebih murah lagi ini karena yang pertama. Kalau Pak, kalau pakai nuklir berapa ya investasi itu? Ya itu kan ini kita nuklir. Ini nuklir. Oh gitu ya. Jadi untuk saya nggak usah ngomong yang pertama lah, yang N ya, yang komersial nanti. Kalau untuk yang komersial nanti kita bicara capital expenditure-nya itu kurang lebih sekitar $1.000 per kilowatt. $1.000 per kilowatt ya. Berarti 1 juta per megawatt, itu murah banget, itu hampir setara sama batubara, bahkan lebih murah dari batubara gitu ya. Terus ininya kita OPEX kita, biaya overnight kita itu kurang lebih 3 sen. Nah itu overnight kita, tapi kita jual ke PLN mungkin di kisaran 6 senan lah ya. Nah ini masih di atas kertas semua. Nah tapi balik lagi kepada apa yang akan kita lakukan. Jadi kita udah confident PT PAL bisa. Ya, rencana kami adalah mengingat di RPJMN 2020-2024 ya, RPJMN yang baru keluar, mengingat di RPJMN pembangunan PLTN itu udah bunyi, walaupun tahapan-tahapan belum tahu kan, udah bunyi Pak ya? Udah bunyi, walaupun tahapannya masih tahapan persiapan, jadi belum pembangunan, tapi tahapan persiapan ini dalam konteks pembangunan gitu ya. Nah jadi yang kita harapkan adalah pemerintah bisa memberikan green light. Dengan ini maka kalau pemerintah memberikan green light, ada beberapa kegiatan yang kita harus lakukan. Implementasi yang kita ingin implementasikan melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah persiapan, tahap kedua pembangunan. Tahap persiapan dimulai di tahun dari 2020 sampai 2023. Persiapan tuh Pak ya? Persiapan. Nah, salah satu kunci 2000 berapa tadi? 20 sampai 2023. Ya. Nah, persiapan yang pokok paling penting adalah kita ingin membangun yang namanya non-fission testbed platform, yaitu fasilitas uji coba non-fisi, jadi tanpa reaksi nuklir yang kita akan jadi aman dan lain-lain untuk bisa mengetes sistem keselamatannya Pak, sistem termohidroliknya dan lain-lain. Itu kita akan bangun di 2021 yang harapannya itu akan dibangun oleh PT PAL sekitar kurang lebih 400-500 miliar biayanya. Total yang kita akan spending sampai 2023 itu sekitar 1 triliun. Sampai itu dia diuji coba dan lain-lain. Nah, bila mana hasilnya bagus ya, uji coba tersebut diuji oleh Bapeten, oleh dunia internasional dan lain-lain, maka baru kita mulai pembangunan konstruksi itu di Korea Selatan 2024. Nah harapannya 2024 25 selesai, ditarik ke Indonesia, kita taruh di lokasi yang nanti ditetapkan pemerintah, 2000 kita uji coba, lalu 2027-2028 udah bisa komersial. Lokasi yang paling strategis. Nah ini yang kita lagi nunggu pemerintah. Di kajian tahun lalu kita mengkaji 3 lokasi, baru lokasi belum tapak ya, lokasi yaitu Kalimantan Barat, Bangka Belitung dan Riau. Itu mendekati sumber anunya Pak? Enggak. Pertimbangannya Pak? Kalau untuk 2627 itu sudah operasional ya? 2728. 2728. 2728. Kalau 2627? Ya tadi ESDM menghitung 2627. Kita sekarang menghitung ulang kira-kira kemungkinan 2728 lah ya. Paling cepat 27. Kita baru akan dapat angka realnya nanti COD-nya setelah tahun ini atau tahun depan setelah kita uji coba dan lain-lain. Itu dari mana kira Pak? Belitung? Apanya Pak? Lokasi Kalimantan Barat, Riau, lalu Riau dan Bangka Belitung. Itu pertimbangannya apa?
pertimbangannya kalau Bangka Belitung memang udah dari dulu dikaji sama pemerintah. Kalau Kalimantan Barat pertimbangannya adalah mereka di sana minim sumber daya alam. Mereka nggak punya batu bara, mereka nggak punya hidro, nggak punya gas, nggak punya apa-apa. Sementara mereka punya boksit. Luar biasa banyak. Boksit itu adalah bahan baku aluminium. Kalimantan Barat Pak ya? Ya, Kalimantan Barat. Tahu. Nah, sehingga boksit mereka itu karena mereka nggak punya sumber energi yang murah, itu boksitnya dikirim ke Kalimantan Utara. Di smelter lah di sana menjadi aluminium. Nah, pemerintah Kalimantan Barat tentunya ya nggak mau dong, kan nilai tambahnya ada di aluminiumnya. Berharap bisa dibangun smelter sini. Tetapi untuk bangun smelter butuh listrik yang murah. Listrik murah hanya didapat melalui hidro atau PLTU batubara. Batubaranya nggak ada, mereka import lagi kan dari Kalimantan Timur, muter lagi dan kosnya juga mahal. Sehingga Kalimantan Barat itu benar-benar bahkan gubernurnya juga ada sering ngomong mereka di dalam ruwet mereka rencana umum energi daerah itu sudah memasukkan PLTN. Udah bunyi PLTN di dalam ruwetnya. Nah, karena mereka menginginkan listrik murah. Yang disampaikan Pak Sugeng tadi, PLTN itu khususnya PLTN tipe kita itu murah banget, lebih murah dari batu bara gitu loh. Nah, jadi itulah kira-kira. Nah, kita apa yang sekarang kita tunggu ya? Kita sekarang lagi menunggu pemerintah untuk memberikan green light. Iya. Jadi regulasi udah ada, nggak ada persoalan. RPJMN udah masuk, ya. Investasi kita sendiri, harga murah. Tapi memang sangat disayangkan pemerintah masih aja gamang lah, masih aja gamang. Tapi karena sudah munculnya RPJMN yang tadinya nggak pernah ada, menunjukkan adalah itikat baik pemerintah untuk maju. Tetapi masih kurang cepat, masih kurang, gitu loh, kurang apa ya? Kurang geng, kurang geng. Mungkin apakah itu ya sama dengan energi-energi lain seperti EBT? Apakah itu termasuk ada faktor politisnya? Ya faktor politisnya sangat kental ya, sangat kental faktor politis nuklir. Problemnya adalah, nah ini kenapa faktor politisnya? Karena menurut saya adanya ketakutan kegamangan dari isu keselamatan. Padahal ya nuklir itu adalah sumber energi atau pembangkit listrik ya yang paling aman. Orang nggak ada yang percaya kalau saya bilang paling aman. Buktinya apa? Google aja, death per terawatt hour. Itu faktanya. Jadi tingkat kematian dari setiap terawatt nuklir itu paling kecil. Walau udah termasuk Fukushima, termasuk Chernobyl. Fukushima nggak ada yang mati ya. Chernobyl ada yang mati. Itu nuklir paling kecil. Ya, cuman narasinya aja. Narasinya yang ketakutan gitu ya. Nah, jadi kegamangan seperti itulah. Nah, contoh lagi. Kita tahu tahun ini UEA Abu Dhabi udah punya PLTN kan beroperasi tahun ini. Bangladesh, negara dengan GDP per kapitanya di bawah Indonesia, udah mulai pembangunan PLTN. Dari 10 negara berpopulasi tertinggi, dari 10 ya, cuman 3 yang belum pakai PLTN. Dari 3 ini yaitu Indonesia, Bangladesh, dan Nigeria. Dari 3 ini, Bangladesh sudah mulai bangun, Nigeria sudah memutuskan gue akan bangun, Indonesia masih gampang. Ya, yang dimaksud politis itu ada kekhawatiran energi yang lain tersaingi gitu Pak. Nah, oke, energi lain tadi saya udah sampaikan. Ini adalah balik lagi ke pertanyaan saya tadi. Indonesia adalah negara yang pertumbuhan konsumsi listrik paling rendah, 30 kWh per kapita per tahun. Nah, dengan cuma 30 kWh per kapita per tahun, untuk mencapai level Malaysia 150 tahun. 120 sampai 150 tahun, siapa yang mau? Kalau kita business as usual. Pertanyaannya sederhana, tadi nggak dijawab sama orang-orang itu ya. Thailand, Singapura, Malaysia, Cina, Korea Selatan, even Korea Selatan dulu tahun 70 itu sama sama Indonesia. Kalau mereka aja bisa meroket, kenapa kita nggak bisa? Ada kebijakan yang salah. Saya udah hitung, kalau kita mau sama dengan Malaysia sekarang, bukan Malaysia 30 tahun, by 30 tahun lagi atau sampai di 2050, maka setiap tahun Pak, kita harus bangun 20 gigawatt. 20 gigawatt. Kalau 20 kan sederhana. Kita sekarang 30 ya. Setiap dari tahun 70 saya udah hitung dari tahun 70. Nah, ini boleh dikutip headline-nya. Dari tahun 70 kita sampai sekarang cuma 30 kWh per kapita per tahun. Ya. Bagi aja kalau kita nyampe 4.000, Malaysia itu 4.500. Berarti ada 3.000 lagi yang kita butuhkan. 3.000 bagi 30 berapa? 100 tahun, Bos. 100 tahun.
Jadi kalau kita ketertinggalannya itu ya. Exactly. Jadi kalau kita business as usual seperti ini, 100 tahun bos. 100 tahun rela, saya sih nggak rela. Sebagai orang energi 25 tahun, saya lihat ada yang salah. Artinya kita harus melakukan akselerasi. Kita terlalu santai. 35.000 nggak ada artinya bos. 100.000 kita harus bicara. Dengan angka seperti itu maka semua jenis energi dibutuhkan, nggak perlu ada ketakutan. Semua jenis energi. Dan saya yakin kita cepat atau lambat pasti akan menuju 100.000 gigawatt per 5 tahun. Per 5 tahun, bukan 35, 100. Yang orang lupa bos, Cina ngebangun setiap tahun 100. Berapa Ra? 100, berapa? 115. Nah, dia lebih hafal. 115 Cina. Setiap tahun. Nah, itu jawaban tadi Pak. Jadi cuman kita ini istilahnya terlalu santai. Terlalu santai. Terlalu takut. Terlalu santai ya terlalu Yang tadi saya tanya demand gimana? Kalau nggak ada soalnya Pak, siluman minyak itu kalau Bapak ada habis nanti dia. Itu saya nggak bisa jawab. Itu mending Bapak yang ini. Tapi intinya udah ngeliat kan, kita membutuhkan skala besar Pak. Yeah. Skala besar. Ya, untuk kita mengejar ketertinggalan itu. Gitu. Faktor politik kedua Pak, Ya. karena pemerintah takut rakyat bergolak karena salah satu persepsi terhadap energi nuklir tadi. Oke, pertanyaan bagus. Yaitu namanya public acceptance ya. Memang selalu dinarasikan begitu, tapi kenyataannya tidak benar. Makanya kita kadang-kadang itu narasi itu selalu ada di media. Pertanyaannya kata siapa? Itu kan ketakutan. Ketakutan belum tentu. Kita harus lihat data dong. Batan, kalau kita percaya Batan ya, setiap tahun melakukan survei tentang namanya public acceptance. Udah berjalan 15 tahun. Setiap tahun tuh naik Pak. Sekarang levelnya di tahun 2017 atau 18, sekarang nggak buat lagi. Terakhir 18 atau 17 saya lupa. Bisa dicek di Google. Itu 77% public acceptance. Artinya itu kalau dilihat dari skala dunia itu tinggi sekali Pak. 77%. Perancis saja yang 79% nuklir itu nggak sampai 77%. Amerika cuma di angka 60-an. Iya. Jadi itu nggak benar gitu loh. Kok tapi upaya untuk meredam isu-isu itu kok kurang kelihatannya. Ya itu kan harusnya tugas pemerintah. Tapi kalau dari fakta dan data tidak. Yang kedua, kita akan membangun testbed platform yang tadi saya katakan 1 triliun tadi. Itu kan non visi. Itu kita tujuannya adalah salah satu itu. Kita bisa buktikan kepada masyarakat, kita perlihatkan, kita uji coba Fukushima, Chernobyl, kita lakukan di situ tanpa ada efek radiasi. Kita perlihatkan ini bisa bekerja dengan aman. Maka dengan adanya testbed platform itu kita bisa meyakinkan pemerintah, masyarakat, gitu loh. Nah, gimana? Ada pertanyaan lagi? Saya kira itu cukup Pak. Cukup kan? Ya. Mantap. Siap. Nanti kalau kurang kita WA Bapak. Boleh siap.